Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Miftahul Ulum teman-teman. Nah, di video kali ini kita masih meneruskan video yang kemarin, yaitu reaction Ustadz. Artinya kita melihat video-video ceramah-ceramah dari Ustadz di YouTube. Bagaimana ceramah tersebut teman-teman? Karena kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut teman-teman. Kita akan melihat video yang menarik teman-teman, yang ini menjadi trending juga, yaitu tentang kenapa Nabi Isa dianggap Tuhan. Kita lihat Nabi Isa ataupun seorang nabi atau rasul adalah manusia biasa, tetapi bagaimana kejadiannya, kenapa hal tersebut bisa dijadikan di Tuhan, yaitu apakah mungkin karena ada mukjizat tertentu atau kelebihan tertentu, atau mungkin ada alasan-alasan tertentu. Dan jika kita lihat ada beberapa ceramah di YouTube teman-teman, kita bisa melihatnya dan melihat penjelasan video tersebut bagaimana Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan teman-teman. Oke, kita simak di sini. Oke, kita telusuri teman-teman dari keyword, yaitu pencarian awal mula Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan. Nah, di sini ada video awal mula Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Kita buka, dan ini menurut pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat beliau tentang bagaimana ketuhanan ataupun seluk-beluk Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Kita simak teman-teman. Sementara Nabi Isa alaihissalam berlepas tangan dengan itu ya. Saya nggak tahu sudah pernah saya bacain belum dalam surah Al-Maidah ayatnya. Belum. Kita buka sekarang Al-Maidah. Kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari kiamat itu kalau tidak salah di ayat 116 ya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam nanti dihakimi oleh Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara Isa di depan makhluk semuanya, terutama pengikutnya yang menganggapnya sebagai Tuhan. Sudah buka 116? Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, maksudnya nanti hari kiamat nih, di depan orang-orang semua, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maksudnya ada Tuhan lain? Trinitas yang mereka bilang itu. Isa menjawab alaihissalam, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan 117-nya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau katakan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini ajaran Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang Nasrani. Enggak pernah dia bilang jadikan saya sebagai anak Tuhan. Nah, itu perlu digarisbawahi teman-teman, bahwasanya di ayat tersebut menerangkan bahwasanya Nabi Isa ataupun Nabi Isa alaihissalam tidak mengatakan bahwasanya saya adalah Tuhan ataupun sembahlah aku. Di situ dia hanya mengaku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi nanti pada hari kiamat, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan pernah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan memuji Isa. Oke, kita stop teman-teman. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan. Dia bukan anak Tuhan ataupun yang dijadikan Tuhan. Di sini sangat jelas bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam memujinya, karena memang pada dasarnya adalah manusia biasa seperti kita, dan diberi karunia yaitu kelebihan-kelebihan yang mungkin ada sunatullah ataupun di luar kemampuan manusia, karena menandakan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi. Dan kita bisa lihat juga ada video yang menarik. Kita lihat dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, bagaimana
asal mulanya Nabi Isa alaihissalam dijadikan Tuhan ataupun Nabi Isa ini dianggap sebagai Tuhan, kita bisa simak videonya teman-teman. Kita simak. Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa bapak. Tanpa bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf, walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Gak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa bapak, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa, lahir tanpa bapak dan ibu. Nabi Adam juga lahir tanpa bapak dan ibu. Tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja. Supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit. Jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah. Nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini, kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam, seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Oke, kita stop teman-teman. Nah, ini juga menarik sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang asal mula kenapa Nabi Isa ini bisa dijadikan Tuhan. Karena pada dasarnya orang-orang yang menganggap Nabi Isa adalah Tuhan pertama tidak mempunyai ayah. Bahkan jika kita lihat Nabi Adam pun tidak mempunyai ayah dan ibu, kenapa Nabi Adam tidak dianggap sebagai Tuhan? Dan juga dianalogikan juga seperti Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim, mempunyai mukjizat bisa menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup lagi, seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Tetapi bahwasanya ini Nabi Ibrahim ini lebih canggih teman-teman, menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong kemudian dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim ini tidak dianggap sebagai Tuhan, malah yang dianggap sebagai Tuhan adalah Isa alaihissalam. Nah, ini tentu sangat aneh teman-teman. Apa dasarnya kenapa Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan? Dan banyak sekali kenapa orang-orang Yahudi Nasrani menganggap Isa al-Masih ini sebagai Tuhan. Nah, ini ada ayat yang menarik seperti yang dikutip dari surat Yunus 10:6-8. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kamu ketahui? Ini adalah surat Yunus yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi atau orang Nasrani dan orang Nasrani ini berkata bahwa Allah mempunyai anak. Ya, seperti fenomena yang sekarang ini orang Nasrani menganggap Allah itu mempunyai anak, yaitu Yesus. Dan ini sudah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 10 ini teman-teman. Nah, menurut teman-teman bagaimana tentang video ini, tentang keterangan dari Ustadz Khalid Basalamah dan juga Ustadz Adi Hidayat mengenai awal mula Nabi Isa AS dianggap sebagai Tuhan? Berikan komentar yang positif.
Dan jangan lupa untuk terus tonton video-video di channel Miftahul Ulum. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.